Oke, jadi komponen kontrol pneumatik. Yang pertama harus ada sumber energi, ya. Kalau bicara komponen kan berarti harus ada sumber energinya. Nah, sumber energi itu atau sumber utama sistem pneumatik adalah udara bertekanan, ya. Nah, udara ini harus bersih, jadi harus bersih, harus kering dan cukup tekanannya agar sistem bekerja dengan baik. Kalau misalkan tekanannya kurang, nah nggak bisa. Ya, artinya yang mau digerakkan itu tidak bisa bergerak ya kalau misalnya tekanannya kurang. Kemudian komponen utama penyedia energi itu biasanya ada kompresor ya. Nah, kompresor ini yang menghasilkan udara bertekanan. Kemudian ada tangki udara. Kalau istilahnya air reservoir. Nah, yang menyimpan udara bertekanan dan menjaga stabilitas tekanan. Jadi tekanan udara dari tangki itu biasanya selalu stabil. Tapi yang bermasalah itu biasanya di apa namanya, di katupnya ya, atau istilahnya kerannya. Nah, kalau kerannya misalnya ada kebocoran, itu yang menyebabkan tekanannya bisa berkurang. Nah, yang berikutnya adalah unit pengolah udara. Nah, kalau ini ada filter, ada regulator, kemudian ada lubrikator. Agar udara dapat digunakan secara optimal, maka dilakukan pengolahan. Yang pertama harus ada filter. Nah, tujuannya atau fungsinya menyaring kotoran atau debu dan air dari udara. Ya, kemudian ada regulator. Nah, ini mengatur besar tekanan sesuai kebutuhan sistem. Kemudian ada lubrikator atau pelumas ya, yang memberikan pelumasan ke udara untuk mengurangi gesekan pada komponen yang bergerak. Jadi harus ada pelumasnya biasanya, tapi jarang juga yang ada ya. Biasanya cuma ada filter, kemudian ada regulator. Kemudian ada aktuator. Nah, di sini banyak ya, banyak banget contoh aktuator atau ini foto aslinya ya. Nah, aktuator ini mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Ya, jadi bisa apa namanya, bolak-balik, kemudian bisa juga dia muter ya. Nah, kalau di sini kan ada, hmm, kalau yang ini berarti dua lubang ya, dia berarti double action. Kalau yang ini satu ya, satu lubang. Ini juga dua, kalau ini dua. Nah, ini sistemnya ini ada double piston ya, jadi dia bergeser. Ini sama dengan ini ya. Nah, kemudian silinder pneumatik itu ada single action. Nah, ini gerakan harus searah kembali dengan tugas. Jadi menggunakan tugas. Kalau dia kembali. Jadi kalau pada saat di apa tuh namanya ditekan menggunakan udara. Tapi kalau misalnya mau dikembalikan ke posisi awal, berarti harus tekanan udaranya itu harus berkurang atau ditutup sehingga bisa kembali dengan menggunakan tugas. Atau kalau bahasa ininya spring ya. Oke, kemudian ada double action. Nah, ini gerakan maju atau mundur. Ini dikontrol juga dengan udara. Jadi dua-duanya menggunakan udara. Jadi kalau seperti ini kan, ini ada udara masuk. Kalau ini udara masuk kan berarti dia eh, posisinya kembali ke semula ya. Kalau di sini berarti posisi pistonnya keluar. Kemudian ada lagi rotary aktuator. Nah, ini menghasilkan gerakan putar. Jadi kalau di lab itu ada juga yang maju mundur, kemudian juga ada yang berputar. Jadi menggunakan apa namanya disk ya. Kemudian ada motor pneumatik. Nah, ini masih putaran terus-menerus. Ya. Berikutnya adalah katup. Jadi atau istilahnya valve. Nah, katup pengatur arah, ya, tekanan dan aliran udara. Di sini ada beberapa macam ya. Istilahnya directional control valve. Ini ada 2/2. Kalau 2/2 berarti dua lubang, dua ya. Dua-duanya kerja. Kalau 3/2 berarti dua kerja, satu yang kosong atau satu yang tertutup. Kemudian kalau 4/2 ini juga 4 ya, berarti lubangnya satu tapi tiganya kerja.
Kemudian ada 5/2 dan 5/3. Nah, biasanya kalau yang ini nih untuk industri yang ini. Yang berikutnya digunakan untuk mengatur arah aliran udara ke aktuator. Ya, fungsinya kalau yang namanya katup. Kemudian digerakkan secara manual, bisa juga dengan mekanik, atau barangkali pneumatik, atau menggunakan selenik. Ya. Nah, kalau di lab ini, ada manual, terus ada mekanik, ada pneumatik, atau juga ada selenik. Ya. Berikutnya adalah yang kedua ya, pressure control valve. Nah, ini kalau pressure relief valve ini mengatasi tekanan maksimum. Ya, berarti tekanan maksimumnya itu bisa diatasi kan. Jangan sampai kalau tekanannya terlalu besar, nah itu bisa merusak ininya ya, bisa merusak komponen lain. Kemudian ada pressure regulator valve. Nah, ini menjaga tekanan tetap konstan. Jadi ada yang maksimum, ada juga yang tetap supaya dia konstan. Ya. Kemudian ada square valve, ini mengatur urutan kerja aktuator. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada square-nya ini berarti kan dia bisa apa itu namanya bergantian ya. Padahal harusnya kan dia teratur atau berurut. Nah, kemudian berikutnya adalah flow control valve. Ini mengatur kecepatan silinder dengan membatasi laju aliran udara. Jadi ada untuk gerakan massimnya atau ada untuk tekanan maksimum, ada untuk supaya tekanannya tetap, terus ada juga yang mengatur alirannya. Ya. Karena kalau aliran itu kan berarti bisa aja kalau di lab itu ada berapa ya? Ada dua, ada tiga malah. Nah, kalau misalnya tidak ada pengaturannya kan bisa aja. Kalau tiga-tiganya terisi, ya kan? Tekanannya berarti berkurang. Karena kenapa? Kalau tiga-tiganya menggunakan dengan cuma satu sumber, misalnya satu regulator kan itu udaranya jadi kecil. Ya kan? Makanya harus diatur. Misalnya kalau tiga, satu tertutup, barangkali satu kerja, satunya lagi standby, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ada perlengkapan pendukung. Ya kan? Nah, ini pipa dan selang pneumatik. Biasanya kan ada pipanya, terus kalau di lab itu ada pipa dan juga selangnya ya. Kalau pipa kan pendek, tapi kalau selang ini bisa panjang. Jadi bisa dirubah posisinya ya. Nah, ini fungsinya mengatur udara bertekanan. Kemudian ada tindang konektor, ini juga menghubungkan komponen. Terus ada peredam suara, biasanya menggunakan silinder, ini mengurangi kebisikan pada saluran buang udara. Ya, biasanya kalau kompresor itu kan terlalu besar ya suaranya. Nah, makanya harus pakai peredam sebetulnya peredam suara supaya tidak apa ya kalau bahasa ininya kan artinya kan jadi tidak ramah lingkungan kenapa dikatakan ya karena bising. Kemudian ada pressure gauge manometer. Nah, ini menunjukkan tekanan sistem. Jadi harus ada juga alat ukur tekanannya supaya kelihatan tekanannya sesuai enggak dengan standar yang misalnya yang dipakai. Ya kan? Ada pertanyaan mungkin silakan. Halo, ada yang mau nanya? Cukup, Bu. Ada? Kak? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat ini konstruksi daripada silinder kerja tunggal. Ya kan? Nomor satu itu adalah rumah silinder, yang ini. Nomor dua lubang masuk udara bertekanan. Nah, ini udaranya masuk sini ya. Kemudian yang ketiga ada piston. Yang ketiga adalah piston mana? Yang ini kan pistonnya. Mana kan? Kalau mau masuk ke sini. Nomor empat itu batang piston. Oh, ini yang nggak nyampe sini nih, harusnya ke sini. Ini batang piston. Kemudian nomor lima pegas. Pegasnya ini nih. Ya. Pegas pengendali kalau satu lubang kan berarti ini keluar. Nah, supaya dia kembali, ini berarti udaranya harus keluar, ya kan? Nah, berarti dia bisa kembali. Oke. Kemudian ada unit kontrol.
Nah, unit kontrolnya itu apa? Ya, ya kan? Nah, kalau unit kontrolnya itu berarti ada. Nah, kalau dalam sistem elektropneumatik, kontrol dapat dilakukan dengan menggunakan relay atau barangkali bisa juga menggunakan PLC, ya kan? Kalau istilahnya program logic controller, kemudian ada saklar limit ya atau sensor untuk memberikan sinyal posisi ya. Hmm. Jadi kalau secara pneumatik, apa namanya? Elektro berarti elektronik ya. Yang menggunakan berarti harus ada relay atau barangkali menggunakan kontaktor. Kalau di lab itu menggunakan kontaktor ya. Kalau relay kan berarti sederhana. Simbolnya seperti ini doang. Kalau ini untuk poinnya ya. Ada normally open dan ada normally close. Ya. Oke, jadi kalau gambarnya itu seperti ini. Kalau relay ya. Nah, ini struktur sederhana daripada relay. Kalau kita lihat kan sederhana ya. Sederhana ininya. Ya. Jadi ini ada armaturnya. Kalau basininya kan apa ya? Besi. Kalau dialiri listrik kan otomatis di sini ya. Ini koil, nah ini kan ada besi, kemudian ada switch kontak ininya poinnya berarti kalau yang ini, nah ini kan belum tersambung ya. Kalau misalnya dia ada listrik, otomatis ini kan bergerak ke bawah, ini ketarik ya. Jadi ini ke sini nih, pindah ya, ya kan? Kenapa? Karena ini koin ini berubah berubah menjadi magnet. Nah, kalau berubah menjadi magnet, otomatis kan berarti dia ini ketarik, ya kan? Karena dia besi. Ya. Jadi kalau relay itu sebetulnya prinsip kerjanya sederhana ya. Oke. Nah, sekarang silinder kerja tunggal. Ya, action silinder. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya. Ini berarti tertutup. Ini masuk ke dalam, ya kan maju. Kemudian oh ini berarti dia keluar nih udaranya. Kalau yang ini nih yang ke atas berarti ini ketekan keluar. Oke. Ya, kan? Ya. Jadi silinder ini merupakan jenis silinder yang memiliki inputan tunggal, berarti cuma satu ke atas ya, yaitu sebagai pendorong dari silinder. Nah ini posisinya kan dia belum tertekan ya. Kalau ini udah tertekan nih. Nah, untuk membalik posisi silinder yang tadinya maksimum akan mundur ya. Jadi kalau dia mau ya kan akan mundur ya. Dengan sendirinya apabila angin aktif dan spring yang terdapat pada silinder akan mendorong mundur silinder yang tadinya maksimum ke posisi minimum. Nah, ini kan jadi kalau ada udara sini kan dia ketekan keluar. Nah, kemudian kalau untuk kebaliknya berarti kan dia harus menekan udara ini keluar ya. Ya di sini nih ya kan mestinya dia keluar. Nah, dalam silinder kerja tunggal terdapat spring yang berfungsi sebagai pembalik silinder. Nah, ini pegas ya. Sebagai pembalik silinder ya. Oke. Kemudian nah sehingga apa silinder kerja ganda. Jadi ada dua lubang ya kan? Ini satu dua. Kalau ini aslinya kan begini modelnya. Kalau yang potongannya seperti ini ya. Kalau ini kan cuma sekedar ini saja. Nah, silinder ini merupakan jenis silinder yang memiliki dua masukan udara. Di antaranya yaitu untuk mendorong silinder bergerak maju. Nah, ini kan yang untuk udara masuk sini, otomatis ini ketekan. Dan untuk mengembalikan silinder ke posisi minimum, ya. Nah, silinder ini memiliki berbagai jenis dan bentuk tergantung dengan fungsi dan juga kegunaannya. Ya. Yang tergantung mau dipakai di mana. Dalam silinder ini terdapat bantalan yang berfungsi sebagai pengaman silinder agar tidak rusak ya. Jadi ada apa namanya ada bantalan ya. Ini kan kalau dia nekan ini cukup keras ya. Kalau tidak ada bantalannya misalnya ini rusak.
ya kan? Bisa jebol. Nah, ini rusak akibat gaya dorong yang berlebih. Oke. Nah, ini kalau ini ada tekanan di sini berarti ini keluar. Kalau untuk kembali di sini berarti kan ini ketutup atau ini keluar udaranya berarti ini masuk ya. Balik lagi ke posisi semula. Kemudian ada silinder roadless. Nah, tadi kan ada tuh yang di atas kalau nggak salah namanya roadless. Nah, ini bukan mana ya? Oh, nggak ada di sini. Yang bisa geser ya. Rotari tadi, Bu. Yang mana? Yang ini. Ini kan macam-macam. Yang ini. Iya. Iya, kalau ini rotari. Tapi kalau di lab enggak, ya iya sih begini nih. Tapi piringannya beda kalau di lab. Hmm. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini roadless. Merupakan silinder yang bergerak dengan cara pergeseran. Bisa bergeser kiri kanan. Ya, atau perpindahan. Silinder ini biasa digunakan pada mesin pik. Atau biasa sering digunakan sebagai pembawa benda kerja. Nah, sistem pada silinder ini hampir sama dengan silinder pada umumnya, cuma silinder ini digunakan untuk perpindahan benda. Ya, jadi untuk kalau misalnya alat angkat ya, kalau tapi yang ringan jangan yang itu, yang apa namanya, yang besar kan nggak bisa. Oh iya, oh, belum ini ya, lupa. Lalu belum, ntar ya, punya lupa itu tuh. Nah, atau ada pertanyaan sambil ibu, aduh, itunya belum dibuka. Nah, kalau ini silinder kerja ganda dengan double action atau double piston, ya. Jadi double piston berarti dua piston. Ini lebih kencang kan? Kalau bahasa ininya lebih kuat ya, karena dia ada dua. Nah, silinder ini merupakan silinder kerja ganda yang memiliki dua piston. Ya. Sistem dalam silinder ini hampir sama dengan silinder kerja ganda, cuma yang membedakan silinder ini, ibu belum buka forumnya dulu ya. Tadi lupa jadi. Bentar. Nah, forum juga harus dibuka. Yang membedakan dengan silinder kerja ganda pada umumnya yaitu dengan adanya double piston ya. Jadi ada dua pistonnya. Ini kan ada dua. Terus kan. Nah, belum kan pertemuan 9. Dari ibu post tuh forum dulu nih. Belum diisi lagi. Ibu belum isi ya. Pertemuan ke-9. Tadi dulu. Nah, berarti kan double piston terus yaitu sehingga silinder ini memungkinkan dapat mendorong piston dengan kekuatan yang lumayan cukup besar. Kemudian, nah ini berikutnya ya, istilahnya one way flow control atau katup arah ya. Itu, nah disebut juga katup cek atau cek valve merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk memperlambat laju udara yang akan ditransfer ke aktuator. Nah, untuk memperlambat tekanan udara, ya kita dapat mengatur laju udara yang akan ditransfer ke aktuator dengan memutar pengaturan yang ada dalam katup. Jadi ini bisa di apa itu namanya bisa diatur ya kan? Hmm. Iya, di adjust. Iya bisa di adjust. Oke, nah kemudian ada big sales valve. Nah ini adalah atau biasa disebut dengan katup buang cepat. Merupakan katup yang digunakan untuk mempercepat pergerakan aktuator. Dengan adanya katup ini, maka aktuator akan bergerak dengan cepat. Ya, nah kalau ini kan sama, hampir sama tadi ya dengan cek valve. Ya.
Nah, kemudian shuttle valve yang juga atau biasa disebut dengan katup OR merupakan katup yang digunakan untuk memainkan gerbang logika pada rangkaian pneumatik. Nah, katup ini dapat digunakan sebagai katup yang dapat mengatasi terjadinya tabrakan siklus pada rangkaian pneumatik. Ya, jadi bisa, aduh, kasihan keluar musik. Kemudian berikutnya yaitu pressure valve. Nah, ini atau biasa disebut dengan katup N adalah katup yang digunakan sebagai rangkaian pneumatik dengan menggabungkan gerbang logika untuk menghindari terjadinya tabrakan siklus. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui pada tuh pressure valve merupakan gerbang logika daripada N. Ya. Hampir sama tadi, hampir sama kan tuh. Ini juga sama nih. Jadi ada kalau dilihat nih, ya, kalau ini satu-satu, ini dua. Ini lubangnya ini ya. Kalau ini nih, ya sama sebetulnya. Oke. Kemudian ada pneumatic counter. Nah, ini merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk mengikuti serangkaian state yang sudah ditentukan. Nah, biasanya gerbang dalam konter dihubungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan serangkaian state yang diperlukan. Untuk mencapai state yang sudah ditentukan, semisal pada pneumatic counter itu NO, atau istilahnya normally open, nah ini disetting dengan maksimal 3 kali. Maka counter akan menghitung sampai 3 kali. Kalau misalnya sudah melewati, nah dia akan kembali ke NC ya. Jadi itu begitu seterusnya. Kemudian di 3/2 valve, yang tadi berarti, nah kalau 3/2 berarti ini ya. Jadi kan NC normally close, berarti ini 1/2, jadi tersambung ya. Kalau ini berarti tertutup. Kalau untuk katup 3/2 NO normally open, berarti 1/2 itu tertutup. Yang terisi 2/3 artinya yang tersambung itu adalah udaranya ya. Kalau ini kan berarti udara yang tersambung. Kalau ini pembuangannya malah. Makanya dikatakan normally open karena belum bekerja. Kalau ini sudah bekerja ya, NC. Kemudian, nah ini gambar 3/2 NC, pengaktif tombol pembalik pegas. Nah, kenapa dikatakan 3/2 NC? Karena pada simbol tersebut bisa dilihat pada jalur 1 akan keluar ke jalur 2. 1/2 kan, ya kan? Sedangkan 3 itu digunakan sebagai pembuang angin. Kenapa ada pengaktif tombol? Karena pada komponen tersebut terdapat push button. Ada push buttonnya ya ini, ya, atau yang ini nih, ya kan? Jadi sebagai penghubung antara NO sama NC. Ya. Oke, kemudian ini juga 3/2 normally open. Istilahnya pengaktif tombol pembalik pegas. Kenapa dikatakan 3/2 NO? Karena pada jalur 1 dan jalur 2 itu sebagai masukan untuk perpindahan angin maupun pembuangan pada angin. Namun pada kontak ini jalur 1 terhalang atau tertutup. Nah ini kan tertutup nih. 1/2 tertutup. Sedangkan 2 akan mengarah ke 3 sebagai pembuangan. Makanya dikatakan NO ya, normally open. Kemudian ini 4/2, ini biasanya ada 2 nih, ya kan? Ini langsung ke, ini ada 2, 3/2, ini 3/2 ya. Baru menggunakan 4/2, karena 2 jalur nih, ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3 ya. Menggunakan 3 kontrol valve ya. Oke, nah fungsi dan aplikasi daripada relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika, kemudian digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu. Relay juga digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan daripada signal tegangan rendah. Nah, relay juga yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau hubung singkat. Nah, ini gambarnya ya komponen sistem kontrol pneumatik ini lengkap ya. Mulai dari sumber energi, aktuator, pelengkapan pendukung, terus unit pengolah apa namanya, pengolah udara, katup ya. Ini perlengkapan pendukung, terus ini diagram blok sistem kontrol pneumatik. Oke. Ada pertanyaan mungkin silakan. Enggak. Oh, udah lapangan doang.
8 orang. Oke. Ada yang menanya silakan. Tadi 9. Tapi keluar masuk ya. Kasihan. Sinyalnya mungkin jelek. Iya, Oke. Bu. Sekarang di jaringan, Bu. Iya. Ada tadi tuh kelas berapa itu juga nggak bisa. So, apa namanya mau ini susah. Karena ya jaringannya nggak bisa. Katanya cuacanya lagi jelek banget. Makanya nggak bisa. Nggak bisa sih. Oke, barangkali kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian. Dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa. Oke, Salam tugasnya dan ininya ya. Waalaikumsalam Oke, terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.